Dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta semua jamaah Zoomiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan kitab Al-Hikam ini. Pada pertemuan hari ini tanggal 10 April tahun 2021 kita akan membaca bersama-sama hikmah yang ke-10. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal perbuatan merupakan bentuk patung yang berdiri. Wa arwahuha, dan esensinya wujudu sirrul ikhlas, adanya rahasia keikhlasan dalam amal tersebut. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan oleh Mang Hasan tentang ikhlas. Kita sebenarnya sesuai dengan yang kemarin disampaikan bahwa kita akan memasuki putus ya Bang. itu bahwa perbuatan merupakan bentuk patung yang berdiri dan esensinya adalah adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Ikhlas secara bahasa itu artinya murni. Dan dalam bahasa Al-Qur'an seringkali ikhlas ini merupakan sebuah karakter seorang manusia yang menuju Tuhannya, agar dia mendekati Tuhannya. Dan karena itu tentu saja ikhlas sangat berkaitan erat dengan tauhid. Artinya ikhlas tujuannya tauhid. Para ulama kemudian melakukan teoritisasi tentang tauhid. Paling tidak ada 3 teori tentang tauhid yang bisa didekati oleh manusia. Pertama, jadi ikhlas tujuannya tauhid. Maka kita harus tahu tuh apa itu tauhid, kan gitu. Jadi ikhlas itu kan murni, menuju kemurnian, menuju Tuhan. Tuhan yang esa. Karena itu konsepnya menjadi tauhid, mengesakan Tuhan. Karena kemudian para ulama membuatlah sebuah klasifikasi tentang bagaimana cara mengesahkan Tuhan atau bagaimana cara mendekati Tuhan. Yang pertama, misalnya ada istilah tauhid uluhiyah, teori tentang tauhid uluhiyah. Sesuai dengan maknanya, jadi aliha ketuhanan, jadi uluhiyah itu ketuhanan. Jadi tauhid uluhiyah ini kita mentaati Allah karena ketuhanannya. Karena Allah yang mencipta alam semesta ini. Seperti kita misalnya mencintai orang tua karena beliau orang tua kita yang melahirkan kita, yang gitu. Jadi sesuatu yang inherent gitu. Atau kita mencintai guru kita karena beliau yang mengajarkan kita ilmu. Jadi sesuatu yang inherent, tidak bisa dipisahkan. Nah, kita dengan Tuhan juga inherent, nggak bisa dipisahkan. Ada khalik, ada pencipta, ada makhluk, ada yang diciptakan, kan gitu. Karena itu orang yang mendekati Tuhan dengan konsep tauhid uluhiyah ini, dia karena meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, gitu.
sebagaimana dia meyakini, atau seperti kita analogikan, meyakini kita mencintai orang tua karena orang tua kita adalah yang melahirkan dan membesarkan kita. Jadi sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, tauhid uluhiyah. Sehingga menjadi sebuah fitrah. Jadi kalau ada orang yang tidak bertuhan, itu biasanya akan selalu mencari sesuatu yang hilang dari dirinya dengan cara mencari kebahagiaan dalam bentuk-bentuk yang lain. Gitu. Karena itu merupakan sesuatu yang inherent. Karena itulah ulama menyatakannya dengan istilah tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua, teori yang kedua tentang tauhid yaitu tauhid asma'u wa syifah. Kita mendekati Allah, kita mendekati Allah karena karakter Allah Subhanahu wa taala yang begitu bermanfaat gitu. Allah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Al-Muhaimin. Jadi karena karakternya gitu. Jadi karakter Allah kan banyak sekali, para ulama berbeda pendapat, tapi yang menjadi pendapat mayoritas 99 nama itu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang jelas semua karakter Allah itu kemudian diupayakan untuk ditiru oleh manusia agar manusia menjadi hidupnya bahagia. Karena itulah cara manusia mendekati Allah dengan karakter Allah tadi, dengan asma wa sifah. Asma itu berarti kan ya secara makna asma itu nama, tetapi bismillah dengan nama Allah yang memiliki sifat. Jadi dengan nama Allah yang memiliki sifat, asma wa sifah. Jadi kenapa seringkali berkaitan antara asma wa sifah, ya karena ya asma di situ yang dimaksud adalah sifat, kan gitu. Karakter Allah yang memiliki berbagai sifat yang mulia itu, yang baik itu. Jadi seorang hamba mendekati Allah karena karakternya. Misalnya saya menyenangi guru, kita, Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, karena karakter beliau suka perhatian kan gitu ya, suka tahu karakter murid-muridnya sehingga kemudian tahu problem yang dihadapinya. Saya mencintai guru karena karakternya. Demikian juga saya mencintai orang tua karena karakternya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi mencintai seseorang, mendekati seseorang karena karakternya. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid rububiyah. Karena dominasinya, jadi taksir. Allah mendominasi kekuatan alam ini. Tuhan mendominasi kekuatan alam ini. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghancurkan untuk kebaikan tatanan alam tentunya. Ada orang yang mencintai Allah karena dominasinya, karena dominasi Tuhan dalam dirinya. Dia merasa bahwa Tuhan itu sangat berpengaruh kuat ke dalam jiwanya, rububiyah. Ada juga seperti kita misalnya mencintai guru kita karena begitu besarnya pengaruh guru kepada kita, atau mencintai orang tua kita karena begitu besarnya pengaruh orang tua kepada kita. Seperti misalnya kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa dia gitu. Jadi ada orang yang mendekati Tuhan karena sifat rububiyahnya atau karena dominasi Tuhan yang begitu kuat dalam dirinya. Itu paling tidak teori-teori para ulama teologi tentang bagaimana seseorang mendekati Tuhan.
ini nanti sangat berkaitan menjadi center dari semua ajaran keislaman. Karena setelah saya baca ayat Quran itu kan 6.666 ayat, substansinya kalau kita bagi menjadi 4, ayat-ayat ubudi, ayat-ayat teologi, akidah, ayat-ayat ubudiyah, ritual, ayat-ayat istimaiyah, sosial, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Dari keseluruhan ini, itu dasarnya adalah tauhid. Kenapa? Karena dengan tauhid semuanya akan tercipta 4 aspek itu. Kemudian dasarnya tauhid, itu yang nanti coba semua ayat Quran pasti bermuaranya ke situ. Dengan tauhid nanti efeknya adalah ar-rahmah. Jadi dengan mendapatkan energi Tuhan, maka kita akan menyebarkan menyebarkan kebahagiaan ke semua alam. Tidak hanya manusia, tapi juga tumbuhan, hewan dan sebagainya. Sehingga maka kemudian wajar kalau misalnya Rasulullah misalnya pernah menyatakan bahwa inti dari sebenarnya penjelasan tentang inti dari Al-Qur'an adalah Al-Fatihah, Ummul Quran Al-Fatihah. Kemudian inti dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu yang terkait dengan tauhid. Kemudian kita masuk ke Al-Hikmah. Sebenarnya penjelasannya agak panjang, tapi saya khawatir juga waktunya agak mepet. Nanti bisa dijelaskan oleh mamang kiai yang lain lah. Kemudian, jadi dengan demikian esensi inti Al-Quran itu dasarnya tauhid, tujuannya rahmah. Apa buktinya atau apa dalilnya? Misalnya apakah perlu ada klasifikasi ini? Perlu, karena Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 7 menyatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Huwallazi, dialah Allah, anzala, yang telah menurunkan, 'alaika, kitab Al-Quran ini, kitab suci ini, minhu ayatun muhkamatun, di dalam Quran ini ada ayat-ayat muhkam, hunna ummul kitab. Ini. Jadi ayat muhkam berfungsi sebagai ummul kitab. Jadi maka kemudian saya menyimpulkan bahwa inti Al-Quran yaitu muhkam, ayat muhkam. Sebagai inti Al-Quran tentu dia harus bisa mengayomi yang lain. Nah, ini pertanyaan yang bisa kita kembangkan. Sehingga kalau begitu apa makna inti Al-Quran? Nah, gitu. Tadi inti Al-Quran dasarnya tauhid, kemudian tujuannya ar-rahmah. Sebenarnya saya sudah menulis buku tentang ini, jadi inti Al-Quran itu ada 10. Yang 10 itu dibagi 2, yang satu ajaran doktrin, inherent Muslim, yang keduanya ajaran universal untuk siapapun, Muslim atau non-Muslim. Artinya bisa bermanfaat buat siapapun di alam semesta. Tapi itu pembahasan lain lagi, karena kita khusus mengkaji di sini yaitu tentang tauhid itu. Jadi tauhid merupakan inti dari semua dari inti Al-Quran gitu. Dan ikhlas itu adalah cara untuk mendapatkan tauhid gitu. Baik, itu mamang Kiai. Jadi hikmah yang ke-10 yang menjadi center nilai-nilai Islam kali ya. Gitu. Kemudian hikmah al-hadiyata asyarah yang ke-11
yaitu kita mari baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah. Idfin, ini saya menggunakan sarahnya Ibnu Ibad ya. Karena yang saya dapatkan ini yang paling mudah di-share ya. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Bisa juga sebenarnya dafina yadfan idfan. Kayak dekat dengan advan bahasa Inggrisnya ya. Idfin, tanamkanlah wujudaka, potensimu, fi ardil khumul, dalam kesunyian bumi. Ini khumul ini maknanya ternyata beragam, kaya gitu. Jadi idfan juga bisa kita maknai permentasikanlah potensimu kan gitu. Kalau dalam bahasa biologi kan fermentasi. Di sesuatu kalau ingin matang kan dipermentasikan ya Mang Yato ya. Jadi Mang Soleh, bukan Mang Yatno, Mang Soleh. Biologi kan Mang Soleh. Terusin, Mang. Baik. Fi ardil khumul, dalam kesunyian bumi. Nah, ini dalam bahasa Arab bisa bermakna majaz ini. Jadi ungkapannya menggunakan bumi, tetapi yang dimaksud adalah penduduk bumi, bisa begitu. Jadi majaznya majaz mursal gitu. Jadi tanamkanlah potensimu dalam masyarakat al-khumul. Umul ini tadi bisa sunyi, bisa juga batin, jadi bitonah, kalau nggak salah saya dapat dari kamus itu bitonah, dari batin. Jadi potensi batin, potensi ainer, potensi interior lah gitu. Kalau dalam kamus misalnya kamus Hanswer, jadi potensi interior, potensi inside gitu. Ya berbentuknya apa? Etika, sopan santun, kan gitu. Humul itu. Jadi tanamkanlah dalam tanamkanlah potensimu di tengah masyarakat yang memiliki etika yang tinggi, sopan santun yang luhur, gitu. Bisa juga bisa kita maknai begitu karena di dalam secara bahasa dia bermakna al-bitonah gitu. Wama nabata mimma lam yudfan, karena apa-apa yang tumbuh mimma daripada apa-apa lam yudfan yang tidak ditanam, la yatimmu nitajuhu, tidak akan sempurna hasilnya. Jadi yudfan itu kan bisa menanam, tapi kalau dalam bahasa hadis bisa juga hisab atau bisa juga kita rencanakanlah potensimu dalam masyarakat yang luhur, nilai-nilai ainernya, nilai-nilai dalam masyarakat yang memiliki etika dan sopan santun, karena sesuatu yang tumbuh dari yang tidak dipendam, yang tidak ditanam, yang tidak direncanakan, itu tidak akan sempurna hasilnya. Jadi yudfan ini bisa kita juga ya tadi direncanakan. Jadi kalau di komputer mungkin diinstal gitu, di sebuah sistem yang harus direncanakan. Jadi kalau dalam bahasa hadis bisa juga kita maknai dengan ihtisab. Misalnya ada hadis kan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang siapapun yang berpuasa karena iman dan terencana, gitu kan gitu. Wahtisaban. Ihtisab itu kan
menghitung dengan detail. Ihtisab itu kan, hisab menghitung, ihtisab menghitung dengan detail. Saya kira yang merencanakan dengan sebaik mungkin gitu. Maka akan mensoma Ramadan insan masaban gupiro mata qadama min zambihi atau ya. Jadi itulah yudfan itu ternyata bisa bermakna ihtisab itu. Nitajuhu. Jadi kemudian Ibnu Ibad menafsirkan statement dari Syekh Ibnu Athaillah ini dengan ketenaran. Jadi humul itu lawannya adalah asyaharah, ketenaran. Jadi humul itu bisa juga berusaha untuk tidak dikenal orang gitu. Itu penafsiran Ibnu Ibad. Jadi kenapa? Karena dengan seringkali ketenaran mengakibatkan seseorang jadi ria atau tidak ikhlas kan gitu. Ini la syai'a adarru 'alal muridi minas saharah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mudarat daripada bagi seorang murid atau seorang pencari Tuhan minas saharah dari ketenaran. Jadi ketenaran itu tidak ada manfaatnya, bahkan lebih mudarat bagi orang-orang yang mencari kedekatan dengan Tuhan. Wa intisari said ini sama dengan saud juga bisa. Dan hiruk pikuk atau dan wa intisari said, jadi ingin statement-statementnya didengar orang kan gitu kan. Li'anna zalika min azami huzuzihi allati huwa ma'murun bitarkiha. Karena ketenaran itu yang paling besar bagiannya yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan diupayakan oleh jiwa. Jadi ya intinya saya kira hampir sama ini. Jadi ketenaran bisa mengakibatkan orang ingin pujian, ingin ketenaran, dan karena ketenaran bisa bertentangan dengan makna ibadah kepada Tuhan. Karenanya disinilah pentingnya humul. Nah, yang saya tadi nyatakan bahwa ini bisa jadi humul di sini atau jadi apa namanya? Ya, tadi Ibnu Ibad lawan dari ketenaran. Dia tidak ingin dikenal orang kan gitu. Ini sama saya kira waqala ukhmul ada hadis ya. Oh, ini bukan hadis. Waqala rajul li Bashar bin Haris ukhmul zikrika. Rendahkanlah zikirmu. Ternyata jadi zikir itu jangan kuat-kuat ya. Wa atab mat'amika, dan makananmu baikkanlah. Wa qala ba'duhum ma. Saya kira sama ini. Yang menarik ini waqad warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi madhil khumul. Ternyata ada juga hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang istilah khumul dalam fi madhil khumul, dalam memuji khumul. Jadi wazami saharah, dan mengecam ketenaran.
hadisun kasirah, banyak sekali hadisnya. Annahu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah azza wa jalla, oh hadis qudsi, inna aghbata auliyai, wah, sesungguhnya wali-waliku yang paling bahagia di sisiku, la mu'minun khafiful haz, adalah yang sedikit mukmin, yang sedikit khafiful, yang sedikit harta, zuhazin minas sholah, tapi dia memberikan kesempatan yang banyak dalam melaksanakan sholat dan melaksanakan membaikkan ibadah kepada Tuhannya, wa ata'ahu fisir, dan mentaati Allah dalam secara rahasia, wa kana ghamidan finnas, tetapi dia wa ghamidan finnas tidak dikenal oleh manusia, ya, la yusharu ilaihi bil asabi, yang wakana rizquhu kafapan, dan rezekinya cukup, sabarul ala zalika, dan dia kuat, sumana fadhu biyadahu, kemudian dia tangannya bergemetar, faqala. Jadi al-khumul itu orang yang di tengah manusia kelihatan tidak seperti orang yang suci gitu, tetapi dia berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya pernah baca yang ini yang saya kira sama ini. Takkib lampiran ya. Tanamkanlah potensimu dalam, sama ya ini, fil khumul alladzi huwa kal ardi lil mait, seperti bumi bagi mayit, fitatiyah, dalam pemberian atama yang sempurna. Wa innal khumul mimma yu'inu alal ikhlas. Nah ini karena humul adalah sesuatu yang bisa menolong pada keikhlasan. Bi khilafi hubiz zuhur fa innahu min jumlatil qawati al qasimah li zuhur. Wa inna sa'in salakat tariq ba'da saharatika fal wajib alaika at-tawadu. Oh iya, jadi wala saya adhuru alal murid min sahara wa intasurus faid wa mahabbatul jah wa itharul istihar munakidul lil ubudiyah allati yutalibu bihal murid. Qala Sayyid Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, min ahabbiz zuhur bahwa abduz zuhur wa min ahabil khafa bahwa abdul khafa. Ini menarik juga nih. Jadi di orang yang di tengah keramaian dia dicintai, tapi di tengah kesunyian juga dicintai. Jadi tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Ini justru ya, artinya dia di tengah keramaian tetap memiliki potensi untuk potensi dirinya dalam mendekati Tuhan, dan artinya baik keramaian atau tidak ya sama saja dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi ingat dengan tulisannya Dr. Muhammad Hatta, proklamator kita, jadilah garam, jangan seperti gincu, katanya. Artinya berpengaruh, garam itu kan berpengaruh secara batin ya tadi. Kalau gincu kan berpengaruh secara zohir kan itu. Kalau saya mungkin dua-duanya ya. Jadilah orang yang berpengaruh baik secara batin maupun secara zohir gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mang, terkait isi dari hikmah yang ke-11
ya, yang intinya tadi intinya tadi apa? Seperti yang dalam terjemahannya bahwa hendaknya kita menanam potensi kita dalam masyarakat yang luhur dan sopan santun, karena sesuatu yang direncanakan, yang ditanam itu tidak, yang tidak ditanam tidak akan sempurna hasilnya. Ini bisa ditafsirkan secara tradisional dalam jadi juga bisa ditafsirkan secara sosial gitu. Artinya bisa humul berarti meningkatkan potensi diri dalam dan batinnya dengan banyak berzikir atau dengan banyak mencari potensi yang lain, ilmu-ilmu yang lain, atau juga humul di sini tadi masyarakat yang meningkatkan potensi kita di tengah masyarakat yang luhur gitu. Karena di tengah masyarakat yang sopan santun gitu ya. Seperti yang kemarin misalnya gayanya orang Solo kan punya kayak kata Mang Yatno kan, jadi ininya kuat, kehormatannya tinggi ya. Ya. Sehingga meskipun dia pokoknya seperti yang kemarin dijelaskan Mang Yatno lah. Jadi ternyata bergaul di etika sopan santun itu bisa juga ditafsirkan fi ardil humul. Demikian Mang, mohon maaf kalau ada kekeliruan, tapi mudah-mudahan bisa ada masukan juga dari mamang-mamang kiai yang lain. Saya terus terang baru baca kitab ini, jadi masih belum menangkap maknanya yang begitu dalam. Ini memang Syekh Athaillah ini saya baca, teman-teman saya yang meneliti dia luar biasa, ternyata bahkan banyak yang bilang ini ungkapan-ungkapan hasil pertemuan Ibnu Athaillah bertemu dengan Tuhan katanya. Karena tafsirnya itu bisa bisa ditafsirkan dalam berbagai kondisi. Alasannya seperti itu. Terima kasih dari saya, Mang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.